Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah materi, yaitu tentang prinsip-prinsip tata letak dalam desain grafis pada mata pelajaran dasar desain grafis. Di sini, kita sebelumnya harus tahu terlebih dahulu tata letak atau yang sering dikenal dengan layout. Nah, tata letak atau layout ini merupakan kegiatan untuk menyusun, menata, mengatur, dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis. Nah, unsur-unsur tersebut bisa berupa teks, gambar, bidang, dan lain-lain. Nah, hal tersebut digunakan agar menjadi komposisi karya visual yang komunikatif, estetik, persuasif, dan menarik. Nah, itu adalah tujuan lain dari tata letak atau layout. Nah, tujuan lainnya yaitu untuk menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. Nah, jadi dengan adanya layout atau tata letak ini membuat gambar dan teks menjadi lebih komunikatif, seperti itu. Selanjutnya, tahap-tahapan menyusun tata letak atau layout. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap pertama adalah membuat tata letak miniatur atau sketsa mini yang sering dikenal sebagai thumbnail. Kemudian yang kedua yaitu membuat tata letak kasar atau rough layout. Dan yang ketiga adalah membuat tata letak komprehensif atau tata letak yang lengkap. Nah, kemudian saya akan jelaskan satu persatu maksudnya seperti apa. Yang pertama, jika kita membuat tata letak miniatur atau sketsa mini atau yang sering dikenal sebagai thumbnail, nah itu merupakan tahap perancangan dalam menentukan komposisi unsur-unsur yang akan ditempatkan. Jadi, dalam tahap ini masih berupa sketsa kolom teks dan kolom gambar. Nah, intinya hanya sketsa saja. Nah, sedangkan jika kita membuat tata letak kasar atau rough layout, nah ini sudah masuk dalam tahap perancangan yang sudah berwujud gambar dan teks. Jadi, jika thumbnail tadi itu kan hanya sketsa saja. Nah, sedangkan jika sudah tata letak kasar, maka itu sudah berwujud gambar dan teksnya. Bukan sketsa lagi, tapi sudah jadi gambar dan teksnya, seperti itu. Kemudian, ada juga membuat tata letak komprehensif atau yang sudah lengkap. Jadi, pada tahap perancangan ini, di mana keseluruhan unsur itu sudah disusun dengan baik dan teratur, jadi sudah siap dicetak. Jadi intinya, ketika kita sudah membuat tata letak komprehensif atau lengkap ini, jadi intinya sudah siap dicetak. Semuanya itu sudah siap, sudah ditata dengan baik dan teratur, seperti itu. Ini jadi tahap finishingnya. Setelah itu, di sini kita harus berkenalan terlebih dahulu ke aplikasi pengolah tata letak. Nah, program ini sering digunakan untuk keperluan pembuatan brosur, pamflet, booklet, poster, dan lain-lain. Nah, nantinya kita ini kan masih pertemuan keberapa. Nanti kalian akan saya ajari bagaimana caranya membuat brosur, pamflet, booklet, poster, dan lain-lain. Nanti kita menggunakan seperti Photoshop, Adobe InDesign bisa, kemudian Corel Draw, dan lain-lain. Nah, kemudian program ini mampu mengatur penempatan teks dan gambar yang diambil dari program lain. Nah, ini Adobe Photoshop, nanti kita akan belajar seperti ini. Aplikasi lainnya adalah ada Adobe FrameMaker, Adobe InDesign, Adobe PicMaker, Corel Ventura, Publisher, Quark Express, dan lain-lain. Nanti kita akan pelajari ini semua aplikasinya. Setelah itu, kita akan bahas tentang prinsip-prinsip tata letak. Di sini ada 2. Dalam sebuah desain grafis terdapat 6 prinsip yang berhubungan dan dapat membantu menunjukkan bagaimana penggunaan elemen atau bagian dalam mendesain. Jadi intinya prinsipnya ini ada 6. Kemudian prinsip desain ini juga membantu dalam mencampurkan semua elemen atau sebagian elemen dari sebuah desain ke tempat yang baik. Nah, jadi prinsip-prinsip ini harus tahu kita. Sangat penting sekali. Untuk yang pertama, ada namanya kesebandingan atau proportion. Nah, maksudnya bagaimana? Perbandingan ukuran yang digunakan
untuk menentukan perbandingan yang dianggap tepat antara panjang dengan lebarnya, antara bagian satu dengan bagian yang lainnya, atau bagian dengan unsur keseluruhan. Jadi kita harus membandingkan antara panjang dan lebarnya bagaimana, sisi satu dengan sisi yang lainnya bagaimana. Nah, seperti itu. Intinya proporsional. Kemudian kesebandingan ini sebuah perbandingan secara sistematik pada sebuah bidang yang ada. Nah, ini contohnya. Di sini ada sebuah proporsion atau kesebandingan ketika kita akan menggambar. Nah, dapat dilihat di sini. Kita lihat antara botol dengan ini harus sebanding antara panjang dan lebarnya dan seterusnya seperti itu. Setelah itu, kita masuk ke prinsip yang kedua yaitu irama atau ritme. Nah, irama atau ritme ini merupakan sebuah pola pengulangan oleh sebuah unsur yang berbeda dan pergerakan secara beruntun yang berkelanjutan. Jadi intinya irama ini selalu berulang-ulang. Kemudian pengulangan dan variasi merupakan kunci dalam pembentukan sebuah ritme. Jadi intinya dalam irama ini ada dalam pengulangan dan variasi. Nah, ada di dua ini. Kemudian ada beberapa macam irama. Di sini ada 3, yaitu ada regular rhythm atau irama reguler, kemudian ada flowing rhythm atau ada irama flowing, dan yang terakhir adalah progressive rhythm. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya berirama atau bervariasi. Nah, ini contohnya ada pengulangan dan variasi. Di sini kita lihat ada pengulangan gambarnya dan seterusnya. Kita lanjutkan. Kemudian ada namanya keseimbangan atau balance. Nah, ini merupakan kondisi sebuah desain ataupun benda yang membuat semua kekuatan jadi bekerja dan tidak saling menghilangkan antara satu dengan yang lainnya, dari seimbang. Kemudian ada 2 prinsip dasar dari sebuah keseimbangan. Ada 2. Di sini ada keseimbangan simetris dengan keseimbangan asimetris. Bedanya adalah jika keseimbangan simetris adalah keseimbangan yang terjadi secara tegak lurus. Nah, jadi keseimbangan ini menggunakan dua buah elemen yang mirip seperti menggunakan sebuah kaca cermin. Bentar lagi saya contohkan seperti apa. Kemudian ada juga keseimbangan asimetris adalah keseimbangan yang terlihat sama, tetapi dalam pengaturan berat atau bobotnya yang berbeda. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Jika kita melihat keseimbangan simetris, jadi ini keseimbangan yang terjadi secara tegak lurus. Nah, secara tegak lurus tadi itu, jadi menggunakan 2 buah elemen yang mirip seperti menggunakan sebuah kaca cermin. Kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini ada sebuah poster. Di sini terdapat satu pohon, kemudian diulangi lagi seperti cermin. Jadi ada 2 pohon seperti ini. Ini namanya di mirror atau menggunakan sebuah kaca cermin. Nah, kemudian sedangkan jika keseimbangan asimetris, maka terlihat sama tetapi dalam pengaturan bobot yang berbeda. Jadi ukurannya juga bisa. Nah, ini terlihat sama, ada lingkaran tapi bobotnya berbeda antar lingkarannya. Seperti itu. Sudah paham maksudnya? Saya lanjutkan. Kemudian ada namanya kesatuan atau unity. Di sini kesatuan merupakan hubungan yang penting karena dengan ketidakadaan dari kesatuan ini semua akan terlihat berantakan. Nah, jadi prinsipnya kesatuan ini merupakan penyatu dari semua elemen yang ada. Jika kita lihat di sini, maksudnya kesatuan adalah gabungan tulisan dan foto ini membuat sebuah poster ini atau brosur ini menjadi lebih baik dan dapat dilihat, membuat bagus dan enak dilihat. Bayangkan di sini tidak ada fotonya, cuma tulisan saja, maka tidak enak dipandang. Seperti itu. Jadi ini ada sebuah kesatuan antara warnanya, tulisannya, dan fotonya, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian ada juga harmoni atau keselarasan. Keselarasan atau harmoni ini merupakan sebuah bentuk, warna, tema, ukuran, dan lain sebagainya. Jadi, ternyata keselarasan ini memunculkan suatu keseimbangan dengan prinsip kesatuan. Nah, kita lihat di sini. Ini ada sebuah gambar yang selaras maksudnya atau harmoni, di mana warna yang satu dengan yang lain sudah selaras dan enak untuk dipandang. Seperti itu. Saya lanjutkan. Ada juga yang namanya prinsip yang terakhir yaitu kontras.
Nah, kontras ini adalah prinsip yang bertujuan untuk menjauhkan bagian desain dalam bidang tampak yang sama. Nah, jika bagian yang tidak diinginkan sama, maka secara otomatis akan membuat berbeda dari yang lainnya. Nah, kontras ini menjadi visualisasi yang membuat ketertarikannya sendiri. Jadi yang pentingnya di sini, maksudnya dari prinsip kontras itu. Kontras ini menjadi visualisasi yang membuat ketertarikannya sendiri, dan kontras inilah yang menarik pertama kali minat pembaca. Jika kita lihat di sini, pada foto ini, kalian fokus ke mana? Pasti fokus ke ini. Jadi kontras sekali antara warna putih dengan warna merahnya. Kemudian di sini lagi, jika kita melihat di gambar ini, maka kita akan otomatis fokus ke gambar ini karena kontras sekali antara orang dengan warna hitam di belakangnya, seperti itu. Nah, yang ketujuh, ada namanya penekanan atau empasis. Nah, di sini ternyata bukan 6 prinsip, mohon maaf, ternyata sudah ada 7 prinsip, saya kurang 1. Nah, di sini ada penekanan atau empasif. Jadi, penekanan ini merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk memberikan penekanan pada unsur visual seperti gambar, judul teks, dan lain-lain pada layout. Nah, kemudian penekanan ini dibuat dengan cara membuat unsur visual yang diperbesar, dipertebal, atau cara lainnya membuat lebih menonjol. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan di koran ada sebuah berita, judulnya sangat menarik, jadi judulnya dibuat besar sekali. Nah, itu contoh dari penekanan atau empasis, dan contohnya ada juga seperti ini, seperti yang tadi. Jadi di sini ada penekanan pada kredit. Nah, jadi intinya ini brosur tentang pengkreditan seperti itu. Nah, ini juga nikmati suku bunga. Nah, ini ada perbandingan antara tulisan yang ini dengan tulisan yang ini. Nah, jadi ini ada sebuah penekanan kepada konsumennya seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan sampaikan di Google Classroom atau di komentar YouTube. Untuk tugasnya, saya akan berikan minggu depan. Sekarang kalian hanya butuh belajar materi ini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.